Al-Imam Husain radhiyallahu anhu wa ardhah wa askanana wa iyyahu fasihal jinan. Seorang cucu yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad. Banyak hal yang terjadi antara beliau dengan Nabi kita Muhammad. Di antaranya adalah beliau itu datang kepada ibundanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dia berkata begini kepadanya, "Ibunda, kenapa sih kakek itu selalu kalau ketemu sama kakanda Hasan selalu dicium itu bibirnya, sementara aku dicium lehernya? Apakah itu pertanda bahwasanya kakek itu lebih cinta kepada kakandaku Hasan?" Kata ibundanya Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang hanya berumur 28 tahun di dunia, tapi dia menjadi seorang wanita yang paling utama. Dan semoga kita, terutama anak cucunya, tidak jauh beda rumahnya, tidak jauh beda daripada rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Amin ya rabbal alamin. Kata ibundanya, "Wahai anakku, mohon maaf, aku tidak tahu jawabannya. Tapi nanti kalau kakekmu datang, aku akan tanya kepadanya." Datanglah Nabi Muhammad tak lama kemudian. Ditanya oleh Sayyidatuna Fatimah, "Wahai ayah, tadi putraku Husain, dia bertanya begini-begini. Apakah itu pertanda bahwasanya engkau lebih cinta pada Hasan daripada Husain?" Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Tidak wahai Fatimah. Tapi aku sengaja mencium leher daripada Sayyidina Husain, karena disitulah sebab kematiannya. Sebagaimana aku selalu mencium bibir daripada Hasan, karena disitulah sebab kematiannya." Yang terkait dengan Nabi Muhammad, yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang bersentuhan langsung dengan Nabi Muhammad, yang ketika Nabi Muhammad berhubungan dengan Allah ketika sujud, dilamakan sujudnya. Kalau di atasnya ada putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu pun sempat dan berkesempatan untuk mendoakan doanya Nabi Muhammad supaya apa yang akan terjadi seperti dikatakan Nabi Muhammad, tidak akan tersentuh mulutnya dengan racun, tidak akan tersentuh lehernya dengan penggal kepalanya. Tapi Nabi Muhammad tidak mendoakan seperti itu. Tapi justru orang tercintanya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Lalu kita berasa, kita beranggapan kita lebih baik dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sehingga kita dikasih sedikit saja cobaan, langsung kita mengatakan, saya nggak pantas dapat cobaan seperti ini. Oleh karena Nabi Muhammad menantang kita semuanya. Siapapun di antara kita yang tertimpa dengan cobaan apapun, ayo bandingkan dengan cobaanku. Tidak ada apa-apanya cobaan kita dan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Asyadun nasi bala'an yaumal qiyamah, asyadun nasi bala'an al-anbiya, tsummal ulama, tsummal amsal fal amsal." Yang paling besar cobaannya justru para Nabi. Ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi masalahnya di sini yang saya ingin tegaskan di sini, lihat bagaimana Sayyidina Husain yang begitu cinta oleh Nabi Muhammad SAW, yang suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW meneteskan air mata melihat akan nasib mereka yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad ketika beliau itu masuk ke rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama sahabat Anas bin Malik yang masih kecil pada waktu itu. Dilihatlah 4 orang dicintainya itu dalam keadaan tertidur lelap, memakai sebuah selimut yang selimut itu tidak memenuhi dan tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Kalau digunakan untuk menutup wajahnya, kepalanya, maka kakinya tampak. Kalau digunakan untuk menutup kakinya, maka wajahnya dan kepalanya yang terbuka. Itulah nasib dan bagian dunia yang didapatkan oleh ahlul kisah yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di saat itulah Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata, tapi beliau itu sampaikan kepada Sayyidina Ali bin Malik, mereka yang tidur itu berempat itu, nanti di surga satu atap bersamaku. Di saat beliau menghadapi detik-detik terakhir ajalnya akan tiba. Pada saat itu beliau yang bersama 72 orang keluarganya, hanya tinggal 2 orang saja. Hanya tinggal Sayyidina Husain dan putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang lainnya meninggal semuanya. Ada yang ditikamnya, ada yang dibunuhnya, ada yang dipenggalnya, ada yang mati karena tombaknya, ada yang mati karena panahnya. Bahkan yang terakhir meninggal daripada anak Sayyidina Husain adalah Sayyidina Abdullah Al-Akbar, yang semalaman suntuk beliau menangis karena menyusu kepada ibunya, tapi air susu tidak keluar. Sehingga kemudian dibawanya Sayyidina Abdullah Al-Akbar dengan tangan Sayyidina Husain dan berkata, meminta kepada mereka dengan kata-kata, "Wahai saudaraku kaum muslimin, aku memohon kepada kalian, berikan 1 tenggak air saja. Bukan untuk aku, tapi untuk anakku ini.
yang baru lahir. Yang dia itu semalaman suntuk, dia menangis karena tidak mendapatkan air susu yang bisa masuk ke dalam perutnya. Bukannya air yang diberikan, tapi lepasan dan pelepasan panah yang mereka lepaskan dan tepat menancap di leher Sayyidina Abdullah bin Akbar berada di tangan Sayyidina Husain. Itulah anak terakhirnya. Tapi Sayyidina Ali bin Abidin tidak meninggalkan apa? Nabi Muhammad telah menyampaikan sebelumnya. Supaya kita paham bahwasanya semua disampaikan Nabi Muhammad. Nggak mungkin meluput, nggak mungkin salah, pasti terlaksana sesuai dengan apa yang disampaikannya. Di antara disampaikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah ataupun sahabat yang lainnya. Ketika Sayyidina Husain masih umur 2 tahun berada di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan nanti putraku ini Husain akan punya anak namanya Ali. Dia adalah orang yang paling baik ibadahnya di muka bumi. Dan nanti Ali akan punya anak namanya Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang paling banyak ilmunya. Kalau engkau wahai Abu Hurairah bertemu dengan keduanya, sampaikan salam kakeknya kepada keduanya. Sayyidina Ali pada waktu itu bukan umur yang paling kecil anak-anaknya Sayyidina Husain, tidak. Tapi Sayyidina Ali pada waktu itu dalam keadaan terjangkit penyakit seperti malaria. Sehingga setiap kali dia itu mendengar suara dentingan pedang yang terjadi antara Sayyidina Husain yang berjumlah 72 orang melawan 3.000 orang lebih. Yang hal itu dohiriyah tidak menjadikan mereka itu takut menghadapi suatu kebenaran. Beliau bangkit untuk membantu ayahnya, tapi kemudian pingsan. Siuman lagi mendengar dentingan, dia bangkit mengambil pedangnya, tapi pingsan. Dan itu yang terjadi pada beliau. Kenapa? Disebutkan oleh lisan mulia Nabi Muhammad, dia akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Subhanallah. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ardhah, ketika beliau itu detik-detik terakhir, duet terakhir antara beliau menghadapi 3.000 orang lebih itu, di saat itulah Sayyidina Husain memandang mereka sambil meneteskan air mata. Tetesan air mata itu tampak terlihat oleh adiknya Sayyidatuna Zainab bin Ali binti Ali bin Abi Thalib. Sehingga begitu melihat tetesan air mata itu, maka dia keluar dari kemahnya, mendekat kepada kakaknya. Husain, engkau adalah putra Ali bin Abi Thalib. Engkau putra Fatimah binti Nabi SAW. Engkau menangis? Engkau takut kepada kematian? Engkau takut kepada mereka? Hanya takut merenggangkan nyawa? Kami merasa malu mempunyai kakak seperti engkau. Apa jawaban Sayyidina Husain yang sangat tahu dengan nilainya waktu? Tidak membiarkan waktu tersisa. Kecuali apa? Apa yang ada diberikan Allah Ta'ala. Digunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Wahai Zainab, aku sama sekali tidak takut kematian. Semalam aku sudah bertemu dan bermimpi datukku Nabi Muhammad SAW. Dan dia berkata kepada aku, Husain, hari ini engkau berbuka bersama aku. Aku tahu. Aku akan meninggal. Aku tahu dengan mimpi tersebut. Tapi aku menangis bukan karena takut kematian. Tapi aku menangis karena aku melihat di wajah-wajah mereka yang sekarang memerangi aku. Terlihat api yang berkobar-kobar yang akan membara, yang akan membakar mereka kelak nanti di hari kiamat. Ketika berada di neraka karena menyerang aku dan memerangi aku.